nama aku Ivana Rasindra Ismail dari kelas 12 IPS 2. Nama aku Safa Wadisharani dari kelas 12 IPS 3. Kami berasal dari sekolah SMA Arpadu Krida Nusantara. Nah, jadi di sini kami akan mengajak kalian keliling-keliling Taman Mini Indonesia Indah. di anjungan daerahnya. Yeay, ikutin Selamat terus. menonton. DKI Jakarta, sebelumnya dikenal sebagai Batavia, adalah ibu kota Indonesia dan sekaligus daerah otonom setingkat provinsi. Jakarta memiliki luas sekitar 664,01 km persegi dengan penduduk berjumlah 11.240.000 jiwa pada tahun 2023. Jadi kearifan lokal yang kita ambil adalah anjungan DKI Jakarta. Jadi ini termasuk dalam bentuk nilai tangible. Jadi tangible itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang dapat dirasakan secara fisik atau yang dapat dilihat dari sentuh. Jadi kita itu kearifan lokal yang kita ambil ini bisa kita lihat, bisa kita sentuh, terus kita juga bisa mengunjungin apa aja sih yang ada di dalamnya. Jadi tangible itu tuh kayak berbentuk bangunan gitu. Jadi teman-teman, kalian bisa lihat sendiri, ini ada peta Taman Mini Indonesia Indah. Nanti kita bisa menjelajahi berbagai anjungan daerah dari 34 provinsi. Dan kita akan ke anjungan daerah DKI Jakarta. Hai guys, jadi aku sama lo udah nyampe di Museum DKI Jakarta ya. Jadi, kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dan dari mulut ke mulut. Contohnya seperti rumah. Jadi kota Jakarta dulunya adalah sebuah bandar kecil yang bernama Sunda Kelapa. Baru pada 22 Juli tahun 1527, kota ini berganti nama menjadi Jayakarta. Namanya sendiri berarti kemenangan sempurna usai dibebaskan oleh Fatahillah dari cengkraman Portugis. Makanya pada tanggal 22 Juni diperingati sebagai hari jadi kota Jakarta. Jayakarta sempat berubah nama menjadi Batavia saat penjajah Belanda. Baru saat usai proklamasi kemerdekaan Indonesia, kota ini dikenal sebagai kota Jakarta. Sebagai daerah pertemuan berbagai budaya, masyarakat Jakarta berasal dari berbagai etnis dan bahkan dari berbagai bangsa. Dari pembawaan orang-orang dengan berbagai latar belakang, lahirlah masyarakat Betawi. Di anjungan ini, kalian bisa melihat rumah adat DKI Jakarta. Di sini ada rumah kebaya dan jagoan di dalamnya. Jadi tujuan saya di sini untuk sekedar bertanya mengenai asal usul Jakarta itu gimana sih? Jadi untuk sejarah DKI Jakarta itu kita mengalami 4 pergantian nama. Jadi nama pertama itu dari DKI Jakarta itu adalah Sunda Kelapa. Jadi waktu itu Jakarta itu hanya aliran dari Sungai Ciliwung. Jadi aliran Sungai Ciliwung ini di pinggir-pinggirannya itu adalah namanya dari Jakarta. Tapi bermula dari situlah Jakarta dibuat pertama kalinya, lalu berganti nama menjadi Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa. Jadi Sunda Kelapa ini adalah sebuah pelabuhan di Jakarta Utara. Jadi waktu itu kita pernah dijajah oleh bangsa Portugis pertama kali. Jadi Sunda Kelapa ini adalah salah satu gerbang masuk Nusantara di daerah Jakarta Utara. Nah itu adalah tempat khusus untuk bersandar kapal-kapal Portugis. Jadi Portugis itu datang ke Jakarta itu untuk mengambil rempah-rempah serta menjajah juga. Lalu Portugis itu meninggalkan salah satu peninggalan yang bersejarah sampai sekarang masih kita gunakan di daerah Jakarta, yaitu Prasasti Tugu. Jadi Prasasti Tugu itu sebagai tanda kalau bangsa Portugis pernah datang ke DKI Jakarta atau pernah menjajah. Nah, kalau kalian temukan di daerah Jakarta ini banyak sekali gapura-gapura di depan komplek atau depan masuk perumahan atau gang itu yang misalkan tulisannya selamat datang di RT ini, di RW ini. Nah itu adalah salah satu pengaruh dari bangsa Portugis. Nah itu disebutannya adalah Prasasti Tugu. Nah lalu kita berganti nama kembali menjadi Jayakarta.
Jadi waktu itu bangsa Portugis akhirnya meninggalkan Sunda Kelapa dan takut di bawah tangan Fatahillah. Jadi Fatahillah itu dibantu oleh Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon untuk mengambil alih Sunda Kelapa dan bagian tengah diganti menjadi Jayakarta. Dan sekaligus waktu itu dijadikan hari jadi kota Jakarta pada tanggal 22 Juni. Yang setiap tahunnya kita rayakan di DKI Jakarta. Nah, selanjutnya kita berganti nama kembali menjadi Batavia. Nama yang ketiga adalah Batavia. Nah, ini adalah di bawah kekuasaan Belanda pada saat itu. Jadi Belanda masuk ke DKI Jakarta atau masuk ke Indonesia, menjajah Indonesia selama kurang lebih 350 tahun. Yang tadinya DKI Jakarta hanya rawa-rawa dan lautan dan didominasi dengan lautan, tapi dengan datangnya Belanda masuk itu membangun infrastruktur Jakarta lebih baik lagi dari segi bangunan, fasilitas, kehidupan yang ada di Jakarta di era Batavia itu berkembang. Jadi kayak museum pertama kali dibangun oleh Belanda, transportasi pertama kali diciptakan oleh Belanda pada saat itu. Dan salah satu pendidikan juga dibangun oleh Belanda pada saat itu. Dan Kota Tua tahu? Kota Tua itu sebagai pusat pemerintahan Belanda pada era Batavia. Nah, era Belanda masuk mengubah Jakarta lebih baik lagi dari segi tadi saya bilang pendidikan, transportasi, bangunan-bangunan. Kalau teman-teman ke daerah Kota Tua itu bangunannya itu mirip-mirip dengan di Belanda. Jadi semua itu pengaruh dari Belanda. Jadi museum pertama kali yang dibangun di Belanda itu adalah Museum Fatahillah. Museum Fatahillah yang berganti nama sekarang menjadi Museum Sejarah Jakarta. Nah, itu di sana juga bisa melihat secara keseluruhan sejarah DKI Jakarta dari masa ke masa bisa dilihat di situ. Lalu kita berganti nama kembali di tahun 1960-an menjadi DKI Jakarta atau Jaya Raya sampai saat ini. Nah, jadi sejarahnya seperti itu. Kalau pergantian Jakarta sebanyak 4 kali seperti itu. Apa sih kesenian dan adat istiadat dari Jakarta ini? Oke, kesenian dari DKI Jakarta dari segi musik, dari segi pertandingan itu kita pertama yang pastinya kita punya ondel-ondel. Ondel-ondel ini adalah salah satu kesenian dari asli Jakarta dan juga sekaligus sebagai ikon reok. Di Bali kita punya reok, tapi di Jakarta kita punya ondel. Jadi sejarahnya ondel-ondel ini adalah pada zaman dahulu digunakan untuk fungsinya sebagai penolak bala atau penolak tindak kejahatan. Jadi tarian-tarian yang sering kalian temukan di daerah Jakarta buat ngamen-ngamen itu sebenarnya memiliki fungsi untuk menolak kejahatan dan tindakan bala. Itu adalah dari segi tariannya. Lalu kita juga punya alat musik. Kita punya alat musik gambang kromong, alat musik tanjidor, kita juga punya marawis, rebana biang. Nah, itu digunakan biasanya untuk kesenian-kesenian seperti kalau di adat istiadat kita ada namanya hitanan, terus juga kita punya pertentangan. Nah, di pernikahan itu diiringi dengan alat musik biasanya tanjidor juga bisa, gambang kromong juga bisa. Nah, kalau kesenian bela dirinya kita pakai pencak silat atau palang pintu. Jadi ini menampilkan atraksi atau adegan menggunakan bela diri seni yaitu pencak silat. Itu adalah salah satu juga kesenian dari Jakarta. Lalu kita juga punya lenong. Nah, lenong ini adalah salah satu kesenian dari DKI Jakarta yang masih digunakan sampai sekarang. Nah, itu tujuannya juga untuk mencari makan desa. Di Anjungan DKI juga kita punya teater lenong juga. Itu adalah salah satu upaya untuk melestarikan budaya DKI Jakarta ke mancanegara atau ke luar Indonesia atau pulau-pulau yang lain. Nah, itu adalah lenong salah satu teater yang terkenal. Kalau tokoh-tokoh yang paling terkenal dari lenong ada itu Babe Mandra, Babe Mali, Dibolot. Nah, itu adalah salah satu tokoh-tokoh Betawi atau tokoh-tokoh Jakarta yang memperkenalkan budaya Betawi ke mancanegara. Itu. Jadi ini tuh kayak semacam aula gitu. Jadi masih aktif digunain. Kadang itu buat di hari-hari tertentu tuh ada kayak les-les nari gitu, kayak nari Betawi. Jadi kalian kalau misalkan mau nari gitu di sini bisa di aula ini di Anjungan DKI Jakarta. Jadi setelah kita mengunjungi Anjungan DKI Jakarta ini, beberapa kesimpulan yang bisa diambil yaitu dengan kita berkunjung di sini kita bisa tahu langsung bagaimana sih bentuk rumah adat dari DKI Jakarta.
Terus kita juga saat kita masuk ke dalam anjungan ini kita bisa tahu ada kesenian apa aja serta ada istiadat apa sih yang ada di DKI Jakarta. Nah terus jadi di dalam anjungan DKI Jakarta tadi ada banyak ruang-ruangan khas Betawi. Terus kita juga bisa wawancara langsung ke kakaknya kan, jadi kita tahu banyak sejarah. Terus seperti ruang tamu dulu gimana, terus kesenian, ruang rias, terus masih banyak lagi yang bisa kita dapat dari anjungan daerah ini. Jadi itu kesimpulan yang bisa kita berikan. Sampai jumpa. Iya.